Sakit Panti Rapih hadir membawa warna baru dalam karya pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berlokasi di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Ciditiro nomor 30 Yogyakarta. Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Rapih melayani kegawat daruratan secara optimal dan profesional. Memiliki fasilitas lengkap yang didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten. IGD Rumah Sakit Panti Rapih memiliki fasilitas ambulan yang siap siaga selama 24 jam. Rumah Sakit Panti Rapih memiliki kapasitas 380 kamar tidur yang mulai dari kelas 3 hingga kelas VVIP. Didukung oleh tim medis yang profesional dan kompeten, produk layanan yang inovatif, penerapan teknologi terkini di bidang kesehatan, serta memiliki fasilitas lengkap dan modern untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien sehingga menjadikan Rumah Sakit Panti Rapih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya bagi keluarga Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Panti Rapih terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi yang tentunya dapat dipergunakan untuk mendukung penyembuhan kepada pasien. Dengan kesetiaan dan pengabdian Rumah Sakit Panti Rapih dalam melayani masyarakat, pada tahun 2019, kami terus berinovasi dalam memberikan pelayanan melalui pembukaan gedung Boromeus. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Panti Rapih telah dilengkapi dengan peralatan medis terbaru dan canggih, serta memakai sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi dengan setiap unit yang ada, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat. Penunjang medik Rumah Sakit Panti Rapih meliputi laboratorium yang didukung dengan peralatan laboratorium canggih dan terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Layanan radiologi Rumah Sakit Panti Rapih memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah kateterisasi jantung dan angiografi atau cath lab, MRI 1,5 Tesla, CT scan 128 slice. Rumah Sakit Panti Rapih menawarkan pelayanan kesehatan prima dan profesional. Dengan iCare sebagai nilai inti Rumah Sakit Panti Rapih, menjadikan sebagai panduan dan arah gerak bersama dalam mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Melalui keberadaan gedung Boromeus ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta tetap mengedepankan nilai humanisme, membantu dan memudahkan pasien serta keluarga untuk memperoleh layanan kesehatan yang lengkap, cepat, sesuai dengan standar pelayanan yang bermutu. Sebagai perwujudan bela rasa kepada para pasien dan keluarga yang telah memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit Panti Rapih. Layanan klinik eksekutif memberikan layanan terpadu atau one-stop service. Pasien klinik eksekutif memiliki kemudahan dalam memperoleh layanan yang terintegrasi mulai dari layanan konsultasi dokter, pendaftaran, pembayaran, serta pengambilan obat yang terpusat. Layanan klinik eksekutif didukung oleh akses langsung dengan klinik elektromedik dan medical check-up. Klinik medical check-up Rumah Sakit Panti Rapih menyediakan beberapa paket pilihan pemeriksaan kesehatan baik bagi perseorangan maupun korporat. Fasilitas medical check-up Rumah Sakit Panti Rapih cukup lengkap dengan didukung oleh pemeriksaan dokter spesialis dan subspesialis, serta pemeriksaan elektromedik. Para pasien sebagai tamu ilahi selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan pelayanan yang terbaik, tulus, dan profesional. Selama 90 tahun, Rumah Sakit Panti Rapih memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang dapat kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Panti Rapih selalu peduli dengan kesehatan masyarakat. Rumah Sakit Panti Rapih, sahabat untuk hidup sehat. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nama saya Eko Agustin Purwo. Saya berada di Kementerian Agama Awal Pengembangan, jabatannya sebagai penyuluh agama Islam. Di sini tugas untuk menjadi rohaniawan. Ya sekurang lebihnya 12 tahun lebih. Kita sekitar 12 tahunan. Jadi kita membantu melaksanakan tugas di Panti ini. Kalau tugas utama saya di Kementerian Kota, saya sebagai penyuluh agama, kemudian ditugaskan untuk membantu rohaniawan di sini. Sudah cukup lama ya Ustaz? Ya alhamdulillah, sudah kali 3 pimpinan. Tiga periode berarti. 3 periode. Sebelumnya kita izin ikut ya Ustaz? Ya apa-apa. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaannya, prosedur dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani pasien itu seperti apa tadi? Kalau terkait dengan prosedurnya, ya sesuai dengan permintaan. Oh, sesuai dengan permintaan. Nanti ketika rumah sakit membutuhkan pelayanan berarti Ustaz Ya nanti disediakan ini ya. ini nanti bisa segera datang tergantung nanti pasien yang mendesak kita. Jadi ketika Dan apa? juga dengan saya ketika nanti ada tidak bisa langsung ya nanti kita sudah mungkin siang atau tergantung waktunya. Kalau mendesak nanti kita datang. Dalam satu hari itu berapa pasien yang bisa mungkin Tergantung sini, tergantung sini. Tapi minimal rata-rata 4 sampai 6. Paling banyak itu Ya, ada yang 1 tergantung pasien ya. Karena pasien berbeda. Atau ada jamaah yang mungkin membutuhkan langsung menghubungi, tapi saya tidak harus konfirmasi dulu ke Oh, sana. berarti pasien yang menghubungi rumah sakit dulu ingin apa namanya butuh bimbingan Betul. baru. Nanti besok sini dari sini yang kalau mau- bahasanya mengasesmen. Oh, asesmen. Tapi nanti mau nggak ya dulu saja. Karena ada yang memang tidak mau. Oh, ada yang nggak mau. Tapi setiap pasien itu pasti diberikan kesempatan untuk Iya, semuanya. Saya pernah dampingi sudah lama sampai meninggal itu. Sampai kemudian minta datang ke rumahnya saya. Sampai meninggal. Kemarin istrinya telepon lagi katanya mau konsultasi apa. untuk metode yang digunakan biasanya apa Ustaz? Ya kita ya cuma doa sama sedikit nasihat-nasihat. Kalau pasiennya itu ibaratnya dalam kondisi yang memang agamakan betul, yang mungkin blok, yang kita nasihati adalah nasihati terkait semangat untuk ya, sembuh. Kita tidak boleh bahwa kita tidak boleh ya seudon kalau bahasa kita ya tidak akan sembuh hanya menyembuhkan apa. Jadi ada memberikan motivasi doa Iya. gitu Ustaz. Kita motivasi terlebih dahulu. Kalau sudah ibaratnya kalau dari sini sudah ini kondisinya kritis ya kita sampaikan ke keluarga, tapi bukan masalah yang itu, tapi kita sampaikan agar keluarga kemudian terus mendampingi. Jadi terus mendampingi dalam artian ya, keluarga kompak, terus kemudian keluarga nanti berikanlah yang terbaik, terutama nanti anak-anak. Karena memang kadang-kadang ya ada juga yang kemudian anaknya sudah datang tetapi tidak beratnya juga ada pernah yang lain. Tidak beratnya tidak ada. Nah ini kan perlu dan disampaikan. Jadi kita mendoakan ya harapannya sembuh, walaupun itu secara medisnya dokter sudah mengatakan tinggal sebentar, tapi kita mendoakan secara Islamnya kita tidak boleh mendahului itu. Ya, seperti kemarin itu kita doakan jam 9 atau jam 8, jam 1 meninggal ya sudah. Tapi kan kita tidak boleh mendahului, walaupun kita ibaratnya ya dokter mengatakan ya ada kemungkinan. Jadi ada yang pernah juga baru didoakan terus kemudian meninggal ya ada. Tapi kita doanya doa itu kalau keluarga nanti sudah menerima. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu kita tinggal menguatkan keluarga, jangan sampai nanti keluarga itu ya malah tidak memperhatikan. Kadang-kadang kan malah memperhatikan ya Pak. Jadi berikan fokus untuk kemudian yang sakit. Tapi kalau posisinya mau operasi ya kita berikan motivasi untuk kemudian banyak yang beristighfar, dan kita harus tawakalnya ke sana nanti sebelum operasi. Kalau tidak sholat ya jadi kalau sholat ya sholat dulu tergantung waktunya. Kalau selama dalam memberikan pelayanan kepada pasien Ustaz, apakah ada kendala yang mungkin pernah Ustaz rasakan gitu? Ya, sampai saat ini tidak ada kendala karena caranya dekat. Ya. Atau pasien mungkin ketika diberikan pelayanan namun ada penolakan itu pernah? Nggak ada karena sudah diasismen. Oh Jadi iya. sudah diasismen Jadi dulu. udah. Jadi kalau di sini sudah ini asesmen pelayanan pastoral itu kan mengasismen. Jadi ke sini sudah tinggal masuk aja ruangan. Yang masuk ruangan kita. Di sini ada berapa
memimpin rohaniawan atau cuma Semua agama ada. maksudnya hanya Ustadz sendiri? Kalau yang Islam cuma saya sendiri. Oh gitu. Karena itu permintaan dari rumah sakit. Rumah sakit butuhkan berapa kan tergantung rumah sakit. Kita tidak bisa sendiri, tidak bisa. Yang Kristen juga ada, yang Katolik, nah ini kan Katolik juga ada, yang Hindu juga ada. Karena kan rohaniawan itu kan kalau di rumah sakit menjadi sebuah keharusan karena untuk meraih apa namanya itu paripurna itu. Iya. Ya salah satunya kan harus menyediakan di semua rumah sakit. PKU juga ada. Ya, PKU juga ada karena teman saya juga bagian humas itu sama. Dia juga mencari menyediakan yang rohaniawan yang non. Di sini juga mencari yang Islam. Nanti ada yang non, ada yang Islam juga gitu. Jadi Tapi pasien yang non Iya. ya dilayani sesuai dengan sesuai agamanya. iya Islam. Karena memang yang paling banyak kan Muslim. Iya. Hanya sering ke sini. Oh gitu. Ya, bisa setiap hari, kan jam kerja tapi ya. Kalau di luar jam kerja tidak. Jadi jam kerjanya dari Senin sampai Jumat. Jumat. Nah, nanti kalau pagi saya tidak bisa, saya luangkan sore. Kalau nggak bisa itu ya besok. Gitu. Kalau kayak seperti kemarin keluarga nggak mau video call ya sudah kita datang besoknya. Nah saya sedang ada urusan. Biasanya kalau keluarga mau ya kita video call. Dulu COVID banyak video call. Iya. Video call. Itu untuk ya berarti menjembatani untuk memberikan kesempatan. Selama dalam memberikan pelayanan sudah berapa lama Ustaz? 12 tahun ya? Sekitar 12 tahun, Sekitar 12 tahun. 2012 sampai 2012 juga. Mungkin ada nggak Ustaz pengalaman yang bisa dibagikan ke kita untuk bisa diberikan gambaran bagaimana sih mungkin ada sesuatu yang membuat Ustaz sangat berkesan ketika memberikan pelayanan kepada pasien. Ya kalau prinsip saya memberikan, saya kalau memang membutuhkan, saya kalau bisa saya berikan. Prinsipnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika mereka minta terus kemudian tidak terlayani, saya pernah melihatnya kayaknya sedih itu. Kalau kemudian datang ke sini sudah meninggal itu kayak sedih. Itu nggak maka kalau bisa saya layani segera saya layani. Kalau makanya saya tanya ini mendesak atau tidak. Kalau mendesak maka saya carikan waktu untuk kemudian segera. Kalau tidak mendesak ya bisa nanti kita laksanakan setelah duhur atau sore. Itu karena saya pernah ya itu berarti kalau kita beli sampai sini pas meninggalnya, mungkin pas meninggalnya karena ya ada suatu hal yang tidak bisa segera. Udah, ya, setelah itu kita doakan. Tapi kan kayaknya kurang, saya sendiri kan ibaratnya kurang apa namanya kurang serap lah ibaratnya. Ketika butuh kemudian tidak bisa mengantarkan yang terbaik. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa. Cuma saya sendiri aja kalau sudah memang kita mau memberikan pertolongan ya salah satunya bisa. Karena kan kadang-kadang orang itu kan dia juga bisa mengatakan yang terbaik mungkin dirinya dengan doa kan. Ada yang seperti itu mungkin itu cuma masalah saja. Iya. Jadi Ustaz mungkin pengennya membimbing pasien itu misalkan sampai pasien itu sakaratul maut gitu ya, dalam keadaan yang tetap beriman kepada Allah seperti itu. Kalau saya membimbingnya kita serahkan ke keluarga. Ya, jadi ya alhamdulillah kalau sampai seperti itu saya tidak pernah, cuman ketika baru saya keluar itu cuma saya serahkan. Jadi kita juga memberikan edukasi yang mereka itu tidak tergantung dengan orang lain. Jadi nanti kita berikan pemahaman yang nanti dibantu dengan kalimat itu. Jadi Fatihah. Jadi jangan tergantung dengan orang lain. Jadi yang mudah kalau cuma kalimat ibadah la ilaha illallah semua orang insya Allah ya belum baca Quran itu bisa. Nah itu kita edukasi kepada keluarga untuk kemudian terus untuk memberikan. Ya jangan tergantung kalau kita cuma memberikan motivasi dan doa pada waktu. Jadi tetap diterapkan. Iya. Jadi jangan sampai terus kemudian ya contoh gitu anak itu terus kemudian manja dengan orang lain itu berarti kepada orang tua yang melahirkan membesarkan bersama orang tuanya takut. Nah ini jadi makanya kita sambil juga mengedukasi pada anak kalau anak itu biar berbakti maka ketika sakit berikan yang terbaik. Nah biar orang bisa tapi kan kita ya. Itu kalau pada kita ada keluarga apalagi anak kita edukasi. Ada edukasinya tidak hanya terus kemudian pasangan. Walaupun ada pasien kalau yang sudah kenal jamaah itu yang nanti minta didampingi kalau kemarin sampai meninggal pun ya didampingi sampai kemudian di perawatan jenazah. Enggak, sini juga. Ya, saya nggak mau. Ya itu berat masalah yang dulu pernah ditawari saya nggak mau. Karena harus jam berapapun harus datang. Iya. Nah itu. Sedangkan kita melayani pun itu sudah waktunya sudah harus meluangkan waktu minimal 2 jam minimal itu. Iya.
minimal 2 jam. Durasinya dalam pelayanan berapa jam? Sebentar, tergantung kalau ada nanti ada apa pertanyaan ya sekitar setengah jam. Tapi kalau cuma di pasar ya 5 sampai 10. Paling lama berapa? Ya bisa setengah jam kalau ada konsultasi terkait dengan pertanyaan kayak kemarin terkait dengan sholat, bagaimana ketika sholat menghadapnya ada atau seperti itu yang kita sampaikan. Jadi kalau ada masalah di sini kemudian ada pasien yang protes tidak ada yang kita sampaikan ya edukasi. Nah, kita menyembah itu bukan menyembah, kita menyembah daripada. Di sini makanya itu posisi sholatnya yang kan nggak usah dirubah. Posisi backnya sesuai, nggak usah kemudian harus dirubah hadapan. Dimanapun posisi kita bisa kemudian sholat. Bisa kita sholat kemudian kita tayamum, ada hujan masalah keluarga juga, tapi tidak banyak kan. Kalau kemarin ya yang terbaru itu kemarin cuma dia cerita dengan mualaf masuk 6 bulan terus kemudian koma itu terus suaminya sudah kita motivasi ya bismillah semuanya jalannya mungkin yang terbaik terus kita terbaik keluar itu bisa. Kalau yang hanya itu yang asesmen dari sini, kalau kita sudah menerima hasilnya nanti saya masuk dapat informasi ini keluarganya ini nanti ini jadi Ustaz sudah tahu ini harus dibuat. Iya, jadi nanti kayak kemarin itu juga ada perawatnya sudah ngomong gini ya kita nggak bisa nanti harus kenapa posisi pasien masih bisa komunikasi terus keluarga ya kan nggak mungkin kita harus menyampaikan kita sampaikan ya, mohon maaf ini saya nggak berani kalau ada menyampaikan seperti itu karena pasien posisinya masih bisa mendengar, masih bisa komunikasi walaupun secara medisnya itu sudah ya ibaratnya kalau tanda kutipnya sudah tidak bertahan tapi kan kita nggak punya karena keluarga kan yang pengennya bersyukur seperti itu ya kita masih itu sudah tahu kondisi dari mana terus bisa tanya di mana keluarganya ada tidak ada yang mau disampaikan. Karena enggak sih kan kita kemarin kan sempat kunjungan juga ke beberapa rumah sakit. Kita ke PKU Solo kemarin, kita juga sempat diskusi dengan pimpinan di sana. Jadi kan tahu di sana sistemnya seperti apa. Setelah tahu kalau di sini sistemnya itu asesmen, berarti kan tidak merasakan penolakan kayak gitu atau tidak merasakan kendala. Kalau yang di PKU Solo kemarin kendalanya justru mereka kekurangan SDM karena mereka harus mengunjungi semua pasien, Pak. Ya seperti itu. Kayaknya tadi masalah pertanyaan di sini ada nggak kendala? Kalau saya memang di sini kan saya ibaratnya seperti tamu, Iya. Seperti tamu jadi saya asesmen. Ya kendalanya kalau cuma hujan itu kan kendala yang eksternal. Tapi kalau di sini tidak ada masalah. Karena masih kita sudah di perawat juga sudah. Iya. Jadi kita itu tinggal dengan seperti ada kertas dan tinggal datang. Karena sudah di asesmen. Sudah ada identitasnya. Iya, sudah ada identitasnya. Kalau di RSUD kita masuk ngasih sendiri. Iya. Nah, itu ada penolakan. Oh. Kalau di RSUD karena sudah di RSUD. Oh, gitu, Pak. Kayaknya seperti itu, Ustaz. Ya, jadi orang itu kadang belum tentu mau. Belum tentu dia privasinya mungkin tidak mau karena mungkin ada prinsip ada pemahaman itu akan nggak selesai mati lah. Iya. Itu. Iya. Jadi sebenarnya PKU Jogja sudah bagus kok, sudah ada bukunya juga bagus. Tuntutannya sudah ada. Tuh. Tapi memang karena ada sekeliling, dulu saya ditawan di saksi terus lagi pada sempat yang keliling mah. Itu. Nah, sini kan sudah diasihkan dulu jadi ya setiap hari disaksi. Kalau saya masuk sendiri ya itu kendalanya banyak. Seperti di RSUD itu saya masuk sendiri ya. Tapi saya juga sudah sama perawatnya. Saya sudah punya datanya sudah. Cuman kalau kita masuk ya tadi nanti kalau kadang namanya seperti ternyata keyakinannya berbeda. Karena KTP-nya masih, tapi keyakinannya sudah pernah saya masuk juga kan ternyata namanya muslim ternyata udah apa-apa. Atau ada yang minta didoakan nggak boleh kan. Kalau di sini sudah boleh nggak bisa. Nggak masalah. Jadi apa namanya ya? Kalau dalam pelayanan sudah berjalan. Jadi kalau kendala-kendala dikit itu ya ketika nanti saya kesini karena waktunya mepet operasi ternyata sudah berangkat. Iya. Nanti sudah kesini ternyata HD ya kita harus datang ke HD kalau tidak bisa. Karena 1 jam sebelumnya kan harus kesini. Kalau operasi itu 1 jam sebelumnya. Tuh.
Tapi yang lain ada nggak masalah. Ibu ini nggak masalah. Berarti memang secara teknis sudah terstruktur gitu ya. Nah, jadi tidak. Sebenarnya kalau di setiap rumah sakit itu seperti ini keluarga. Iya, iya betul betul. Jadi ada tim sendiri. meringankan kerjaan Ya, jadi seperti kalau di sekolah GP, nah, itu kan nggak mungkin kalau guru terus kemudian, nah, semuanya gitu ya kayak ada wali kelas itu kan sama sebenarnya. Iya. iya benar. Ya kalau di kampus ya kemahasiswaan. Nah, 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 di yang IASIS itu teman saya, lahan yang saya kali itu, nah. Di PKU Solo saya nggak tahu. Ini juga pernah di PKU sini, Jogja, Ketua Gamping, Gamping. Ustadz Afis juga Ketua Gamping. Saya kenal dengan enggak? Kalau sana mungkin karena rohaniawan ini mungkin apa sampingan, sampingan dengan mungkin perawat di samping sana. Atau rohaniawan murni sebenarnya itu kan sudah jadi pekerjaannya sebenarnya bukan kendala. Kalau sudah jadi pekerjaannya loh, karena tugasnya adalah asesmen, kedua pada melakukan. Itu sebenarnya bukan kendala sebenarnya. Kalau dari yang sudah pekerjaannya, ya, karena itu pekerjaannya. Pertama kan harus asesmen dulu. Asesmen dulu biar studi kita sampaikan itu nggak mau. Ya, perawatnya nggak mau. Tambah nilai kalian. Tapi sini sudah. Ya, nanti selesai itu pun masuk ke ruangan dari Gamping jadinya. Jadi perawat sudah kan. Ya alhamdulillah terasa puas dengan